Halo semuanya, kembali lagi bersama gua Mr. V, dan di video kali ini seperti biasa gua akan memberikan beberapa rekomendasi manhwa Korea dengan karakter utama yang overpower dan bereinkarnasi ke masa lalu ataupun ke masa depan. Dengan membawa semua pengalaman dan pengetahuan mereka di masa lalu, para karakter utama manhwa tersebut menjadi sangat kuat dan tidak terkalahkan. Namun, sebelum menuju cerita manhwanya, jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan like-nya di bawah ya, supaya kami terus dapat menghadirkan konten-konten terbaru yang seru dan menarik ke depannya. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung menuju listnya aja. Check this out. Di urutan kelima ada Reincarnation of Suicidal Battle God. Manhwa ini bercerita tentang dunia yang saat ini sedang menghadapi ancaman iblis yang sedang menginvasi bumi. Manusia saat itu hanya bisa pasrah dan menyerah dikarenakan kekuatan iblis yang jauh berada di atas mereka. Ditambah lagi, para dewa yang biasanya memberikan manusia kekuatan untuk melawan iblis malah memutuskan untuk tidak lagi memberikan kekuatannya. Pada akhirnya, manusia pun perlahan-lahan mulai musnah dari muka bumi. Sang karakter utama bernama Zephyr merupakan satu-satunya manusia yang dapat bertahan hidup dan bertarung dengan pemimpin para iblis yang dinamakan Tartaros. Namun pada akhirnya Zephyr berhasil dikalahkan dengan mudah oleh Tartaros dan mati karena bunuh diri. Setelah kematiannya, Zephyr dikirim ke dunia para dewa. Dan singkatnya, para dewa memberikan Zephyr kesempatan untuk kembali ke masa lalu dan mengulang kehidupannya demi mengalahkan Tartaros. Zephyr pun menyetujuinya dan kembali ke masa lalu ketika dia masih menjadi seorang muda. Mulai saat itulah Zephyr memutuskan untuk melakukan segala cara agar dapat meningkatkan kekuatannya dengan cepat berbekal pengetahuannya di masa lalu. Selain itu juga dia diberikan privilege oleh para dewa, yakni beberapa skill atau kemampuan kelas atas dan fisik di atas rata-rata. Mulai dari sinilah cerita manhwa ini semakin menarik, dikarenakan berubahnya alur cerita karakter utama yang sebelumnya sangat lemah menjadi jauh lebih kuat berkat bantuan para dewa di awal cerita. Ditambah lagi dengan pengetahuannya di masa lalu membuatnya dapat mengetahui kejadian yang akan datang di masa depan. Di urutan keempat ada The Dark Magician Transmigrates After 60,000 Years. Latar cerita manhwa ini yakni berada pada era sihir dan kerajaan di zaman para dewa. Karakter utama bernama Jamie Welton merupakan seorang pangeran kerajaan Seldam yang sudah bereinkarnasi. Di kehidupan sebelumnya, di masa lalu, dia merupakan seorang penyihir bernama Diablo. Diablo merupakan penyihir dengan atribut kegelapan terkuat saat itu. Saking kuatnya, dia bahkan berani menantang 12 dewa demi membalaskan dendamnya. Pada akhirnya, 12 dewa tersebut memutuskan untuk menyegelnya karena tidak dapat membunuh Diablo. Saat disegel, Diablo berhasil menghancurkan segelnya. Namun, dia malah terakhir kembali menjadi seorang pangeran bernama Jamie Welton di suatu kerajaan yang damai. Jamie tumbuh menjadi seorang anak yang dimanja oleh orang tuanya. Padahal, di kehidupan sebelumnya sebagai Diablo, dia merupakan seorang penyihir kegelapan yang sudah membunuh ribuan orang. Pada akhirnya, dia harus menyembunyikan sifat aslinya dari kedua orang tuanya dan juga saudaranya. Jamie memutuskan untuk kembali melawan 12 dewa yang telah menyegelnya secara tersembunyi, sekaligus mencari jejak cerita tentang kehidupannya di masa lalu sebagai seorang Diablo. Dia juga harus mengembalikan kekuatannya seperti kehidupan sebelumnya agar dapat mengalahkan 12 dewa tersebut. Di perjalanannya, Jamie harus menghadapi beberapa permasalahan yang menarik, mulai dari permasalahan antar kerajaan hingga beberapa penyihir yang mencoba membunuh teman dan juga saudaranya. Mulai dari situlah cerita manhwa ini mulai seru untuk dibaca, ditambah lagi dengan misteri mengenai hilangnya jejak kehidupan Jamie sebagai Diablo di masa lalu. Di urutan ketiga ada The Great Mage Return After 4,000 Years. Manhwa ini bercerita tentang seseorang bernama Lucas Trauman yang merupakan seseorang penyihir terkuat di eranya. Dia hidup di dunia di mana iblis yang dipimpin oleh demigod berusaha untuk memusnahkan seluruh manusia yang ada di muka bumi. Dia bersama rekan-rekan seperjuangannya pun berusaha untuk mempertahankan kehidupan manusia di saat itu dari ancaman iblis yang datang.
Namun sayangnya saat sedang bertarung dengan para iblis tersebut, demigod datang menghampiri Lucas secara langsung dan berhasil menyegel Lucas saat itu. Dia pun terjebak dan terkurung di alam demigod selama 4000 tahun lamanya, hingga suatu ketika seseorang dari dunia luar mampu masuk ke alam demigod tempat Lucas disegel. Manusia tersebut bernama Frey Blake, yang merupakan seorang manusia lemah yang selalu dibully hingga berakhir bunuh diri. Saat Frey hampir mati, Lucas pun memutuskan untuk mengabulkan permintaan terakhir Frey, yakni dapat menjalani kehidupan yang lebih baik. Lucas pun akhirnya memutuskan untuk menggunakan tubuh milik Frey agar dapat kembali bereinkarnasi ke dunianya sebelumnya. Pada akhirnya, Lucas pun berhasil dan kembali ke bumi. Saat kembali ke bumi, inilah Lucas pada akhirnya memiliki kesempatan untuk membalas dendam kepada para demigod yang menyegelnya 4000 tahun yang lalu. Namun, perjalanannya tidaklah mudah dikarenakan semua kekuatan yang dimilikinya sebelumnya tidak ikut bersamanya, sehingga Lucas harus memulai dari awal. Disinilah cerita menjadi menarik dikarenakan Lucas yang menggunakan tubuh Frey mulai memperbaiki kehidupan Frey yang kacau dan menjadi jauh lebih kuat. Lucas pun menjalani kehidupan Frey yang selalu dibully oleh orang sekitarnya. Namun, berkat kekuatan dan pengetahuan Lucas di kehidupan sebelumnya, dia mampu mengatasi semua permasalahan di sekitarnya. Selain itu juga, Lucas berniat mencari teman seperjuangannya dahulu yang hidup bersamanya untuk kembali melawan dan balas dendam kepada para demigod. Di urutan kedua ada Return of the Greatest Lancer. Manhwa ini berlatar belakang di era kerajaan dan sihir berada. Sang karakter utama bernama Joshua merupakan seorang kesatria terkuat saat itu yang menggunakan tombak sebagai senjata utamanya. Dia merupakan pahlawan kerajaan yang berhasil membawa kemenangan pada setiap peperangan. Namun pada akhirnya dia dikhianati oleh teman-temannya di kerajaan karena mereka takut pada kekuatan milik Joshua yang jauh di atas mereka. Sehingga mereka bersama-sama menjebak Joshua dengan sihir peledak tingkat tinggi yang tidak dapat dihindari oleh Joshua. Di saat itulah Joshua mati karena sihir tersebut. Namun tidak disangka setelah kematiannya, Joshua malah kembali ke masa lalu di kehidupannya saat masih kecil. Di masa lalu saat kecil, Joshua merupakan seorang anak haram yang lemah dari seorang selir, sehingga dia sering dibully oleh orang sekitar kerajaan. Tapi saat ini karena dia sudah kembali ke masa lalu, dia ingin mengubah sejarah hidupnya dan membalas dendam kepada semua orang yang telah menjebaknya. Berkat pengalamannya sebagai seorang kesatria sebelumnya, dia berhasil mengatasi orang yang membulinya dan menaikkan reputasinya. Dia pun menjadi seorang bocah jenius yang berhasil menggunakan mana saat berumur 9 tahun. Selain itu juga, dia berhasil mendapatkan senjata tombak miliknya di kehidupan sebelumnya lebih awal, sehingga dia dapat berkembang jauh lebih cepat dan mudah berkat itu. Setelah dia mendapatkan tombak miliknya itulah dia mulai memperbaiki kesalahannya sebelumnya dan berusaha untuk menjadi yang terkuat kembali demi membalas dendam. Hal tersebutlah yang membuat manhwa ini menarik untuk dibaca dan ditunggu kelanjutannya. Di urutan pertama ada Leveling with the Gods. Bagi kalian penggemar solo leveling, wajib banget deh baca manhwa ini. Karena feeling yang akan kalian dapat ketika membaca manhwa ini akan sangat mirip dengan solo leveling. Manhwa ini bercerita di dunia saat ini terdapat sebuah tower yang menimbulkan kekacauan di bumi. Singkatnya, akibat kemunculan tower tersebut, hanya tersisa beberapa orang saja yang selamat. Sang karakter utama bernama Kim Yoo-won merupakan salah satunya. Dia bersama teman-teman lainnya berusaha untuk mengalahkan para dewa yang membuat tower. Namun usaha tersebut gagal karena perbedaan kekuatan yang cukup besar. Setelah gagal mengalahkan para dewa menara, terdapat satu harapan untuk kembali mengulang semua kejadian tersebut. Hal itu dapat dilakukan dengan menggunakan artefak yang dapat mengulang waktu. Namun, hanya satu orang saja yang dapat kembali, sedangkan sisanya harus tetap tinggal di dunia saat ini. Singkatnya, Kim dipilih menjadi orang tersebut berkat kekuatan dan kejeniusannya walau hanya seorang manusia. Pada akhirnya, dia pun kembali ke masa lalu sebelum kemunculan tower tersebut di bumi.
Saat kembali, dia tidak diberikan banyak waktu, sehingga langsung bersiap-siap sebelum kekacauan dimulai. Berkat semua pengetahuan dan pengalaman yang telah diberikan teman-temannya sebelumnya, Kim berhasil melewati tahap tutorial sebelum memasuki tower dengan sangat mudah. Kim pun dapat naik level dengan pesat dan mendapatkan banyak poin di awal tutorial. Namun, perjalanan Kim baru saja dimulai ketika memasuki tower tersebut. Di dalam tower ini, Kim berkembang dengan sangat cepat berkat pengalaman sebelumnya sehingga menjadi player yang terbaik pada setiap tantangan yang ada pada lantai. Selain itu juga, level yang dimiliki Kim sudah sangat tinggi walaupun baru di lantai awal. Level di sini hampir mirip dengan solo leveling. Selain itu juga terdapat poin yang dapat dibelanjakan oleh player dalam tower. Ditambah lagi, Kim merupakan seorang pengguna dagger dalam bertarung. Hal inilah yang membuat manhwa ini sangat gua rekomendasiin bagi kalian penggemar solo leveling karena kalian akan diberikan story dan grafis yang apik. Bahkan menurut gua bisa dikatakan manhwa ini sebagai the next solo leveling karena benar-benar menarik dan seru untuk diikuti alur ceritanya. Oke, itu tadi beberapa rekomendasi manhwa yang wajib kalian baca bagi penggemar cerita dengan karakter utama yang berinkarnasi. Kalau kalian punya rekomendasi manhwa yang mirip dengan list di atas, bisa kalian tulis ya di kolom komentar. Itu semua dari gua, terima kasih udah mau nonton video ini. Semoga sehat selalu dan sampai jumpa di video berikutnya.